Baik, pertama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Muhammad Aulia dengan NIM 18416226201234 eh, dan kelas TI 18I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya untuk mengenai pengembangan produk. Untuk pengembangan produk sendiri yang saya ambil yaitu pengembangan produk pada terminal listrik atau power strip. Baik, selanjutnya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya mengambil pengembangan produk untuk power strip, yaitu dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya sekarang walaupun udah agak membaik, namun kondisinya masih dalam keadaan pandemi, banyak sekali hal yang dilakukan secara online. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk memiliki aliran energi listrik yang baik di samping jaringan internet yang lancar, sehingga membuat energi listrik menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Untuk mendukung adanya aliran listrik yang cukup, diperlukan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang kita tahu, produk yang dimaksud adalah terminal listrik. Terminal listrik yang sudah ada sekarang ini kurang mampu memenuhi kebutuhan steker dan alat pengantar listrik lainnya. Salah satu penyebabnya adalah bentuk steker yang bermacam-macam, sehingga seringkali tidak dapat plug-in atau memasang sesuai jumlah yang ada di dalam terminal tersebut. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan sendiri dari pengembangan produk ini yaitu memfokuskan desain dan spesifikasi produk pada kebutuhan customer. Nah, kemudian menselaraskan pemikiran antara member dalam suatu tim yang terlibat. Kemudian menghindari adanya kebutuhan customer yang terlupakan atau tertinggal. Nah, untuk rencana pengembangannya sendiri, di sini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu membuat macam-macam steker. Jadi steker yang umum digunakan itu ada 2, yaitu steker dengan kaki 2 dan steker dengan kaki plus USB port. Nah, kemudian yaitu yang kedua yaitu adalah dengan desain yang menarik. Desain yang menarik ini dapat menarik perhatian dan memuaskan keinginan konsumen. Kemudian untuk yang ketiga yaitu soket yang dapat diputar. Nah, sesuai dengan kebutuhan konsumen yang tidak maksimal dalam penggunaannya, maka dari itu dibuatlah soket yang dapat berputar dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Nah, untuk kebutuhan dan keinginan, untuk kebutuhan, untuk kebutuhan dan keinginan konsumen sendiri, konsumen needs and wants, di sini ada 4 bagian, yaitu yang pertama, di sini ada bagi jadi 2 kolom. Yang pertama ada pernyataan pelanggan, yang kemudian ada interpretasi dari kebutuhannya. Nah, untuk pertanyaan pelanggan yang pertama itu terkait penggunaan belum praktis karena kurangnya kapasitas steker. Nah, jadi untuk kebutuhannya di sini dengan menambahkan kapasitas steker. Yang tadinya untuk kapasitas steker itu yang 2, kita tambah menjadi 4 ataupun 5, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, yaitu jenis steker yang tidak bervariasi. Nah, makanya untuk kebutuhannya sendiri terdiri dari 2 jenis steker plus USB port. Jadi ada 2 jenis, ada yang 2 lubang, kemudian ada 3, kemudian untuk USB port. Jadi ada 3 macam dalam satu terminal. Kemudian yang 3, itu pertanyaan mengenai penggunaan terminal tidak maksimal. Misalkan apabila kepala steker terlalu besar atau lebar, akan mengakibatkan soket yang lainnya tidak dapat diputar. Ini sering terjadi ataupun kita menggunakan dari casan laptop karena yang terlalu besar ya, di ujung, sehingga stop kontak di sebelahnya itu akhirnya tidak bisa digunakan karena terhalang oleh kepala steker yang terlalu besar. Nah, kemudian untuk kebutuhannya di sini didesain terminal listrik yang dapat diputar sekitar 90 derajat ke kanan dan ke kiri. Kemudian
untuk pelanggan sendiri, warna terminal listrik ini tidak bervariasi, di mana yang sekarang beredar hanya terdiri dari 1 atau 2 warna. Yang kebanyakan warna putih ataupun warna hitam. Tidak banyak variasinya. Maka dari itu untuk kebutuhannya, terminal terdiri dari beberapa pilihan warna. Jadi konsumen bisa memilih untuk warna keinginannya itu pakai warna apa, ataupun disesuaikan dengan keadaan di kamar, yang warna cat ke tembok, atau keadaan lemari, kasur, bisa disesuaikan biar USB terminal ini bisa lebih dinikmati, bisa lebih enak dilihat, bisa sesuai pas pada tempatnya. Kemudian, nah untuk metodenya sendiri, di sini saya menggunakan metode Hawke atau House of Quality. Nah, berikut gambar ini adalah data-data mengenai House of Quality dari terminal. Nah, di sini bisa dilihat dari kapasitas penyimpanan luas, dapat diputar, terdiri dari 2 jenis soket, material ringan. Ini menjadi kelebihan-kelebihan dari terminal yang saya gunakan dibandingkan dengan terminal yang lainnya tentunya. Kemudian, kebanyakan untuk terminal saat ini adalah berbentuk seperti ini. Jadi terminal yang ada sekarang hanya terdapat 1 jenis steker. Nah, gini. Jadi hanya terdapat 4 stop kontak, kemudian di ujungnya ada tombol on off. Oke. Nah, afternya di sini dilihat seperti di atas, di depan maksudnya, maaf. Nah, jadi afternya pengembangan terminal yang direncanakan yaitu terdapat 2 jenis steker. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini adalah steker yang biasa untuk yang 2 colokan, kemudian ada yang 3 colokan. Maka disebut ada 2 jenis steker, menyesuaikan kebutuhan dari yang kalian butuhkan gitu. Kemudian ditambah USB port. Nah, di sini di paling bawah ini ada 2 lubang USB port karena kebanyakan sekarang membutuhkan untuk cas HP gitu. Jadi kalian hanya membutuhkan kabel data aja, tidak perlu menggunakan kepalanya. Kemudian serta dapat memaksimalkan steker dengan dapat diputar. Nah, seperti gambar di atas ini, jadi steker ini nantinya itu bisa berbelok atau miring ke kanan dan ke kiri. Sehingga nantinya ketika kepala stekernya itu tidak terlalu besar, tidak akan menghalangi stop kontak yang lainnya, yang sebelahnya, maka itu nanti bisa digunakan. Seperti itu. Makanya digunakanlah si terminal ini dalam setiap lubangnya itu bisa berbelok ke kanan dan ke kiri. Atau nanti kalau misalnya ini dipakai penuh, nanti penggunaannya bisa zigzag kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Kemudian terakhir di sini ada varian warnanya ya, karena kebanyakan warnanya itu warna krem, warna putih ataupun warna hitam, sehingga di sini dilihat ada warna biru, warna hijau, tergantung dari keinginan customer-nya, bisa disesuaikan untuk menarik daya tarik dari terminal ini. Terakhir, kesimpulannya, dengan dikembangkannya terminal listrik yang sudah ada dapat lebih membantu atau memenuhi apa yang konsumen butuhkan terkait aliran listrik yang baik terhadap alat yang digunakan, seperti handphone, laptop, dan alat elektronik lainnya, yang menjadi listrik sebagai sumber energinya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Hasil dari pengembangan produk saya. Cukup sekian. Terima kasih.